Mungkin yang menurut saya, Kak. Oke, luar biasa Cindra. Berarti sama ya, bagaimana kita bisa memberikan diri ini menjadi apa ya, sebuah profil ya. Kita ini mau dikenal seperti apa gitu ya Cindra ya. Iya, benar. Betul Cindra? Benar, Kak. Benar, Oke, Kak. jadi Kayak bisa gitu dah. menjadi membuat merek gitu ya. Nah kalau Cindra sendiri pengennya dikenal sebagai siapa sih gitu? Cie, kalau boleh tahu. Kalau kalau saya sih karena dari dulu tuh saya karena saya pengen banget dikenal ke orang kayak jadi orang yang cheerful, lebih ke Ah, orang yang bersemangat ngelakuin suatu hal yang dia yes, kerjakan gitu sih. Saya yes, pengen orang melihat saya seperti itu. Jadi saya yes. terlihat orang yang emang bertanggung jawab sama apa yang saya kerjakan. Seperti itu. Yes, oke, betul sekali. Dan sangat terlihat, Say, kamu tuh auranya tuh semangat banget gitu ya. Dari cara ngomongnya dan kamu juga apa lugas dan tegas kayak gitu ya. Kelihatan bertanggung jawabnya ya. Thank you, Cindra. Iya, Udah Kak. memberikan Sama-sama. testimoninya ya. Dan aku senang sama kamu ya. Ini murah senyum ya. Karena ternyata juga personal branding juga dimulai dari senyuman. Cie. Senyum-senyum sendiri ya, Kak, ya, antar Rika dan Angga. Iya, ya kalau nggak boleh lebih dari 2 menit ya. Iya, betul-betul. Aduh, oke Kak Ari Arta. Halo pagi-pagi Kak Ari Arta. Pagi-pagi, Tante. Salah, Iya, Kakak. tante, kakak ya. Nanti jadinya panggilnya Om Yes. Ari. Ya, biasanya Silakan Kak begitu sih Ari. kalau di lingkungan. Oh panggilnya Om ya? Iya iya iya. Kak Ari lebih senangnya dipanggil kakak apa Om Ari? Iya. Iya Yang silakan mana aja Kak lah, yang Ari. penting akrab. Boleh Asik. diulang nggak? Iya, Kak Ari, apanya nih lagunya diulang? Kak Ari, menurut Kak Ari, apa sih ya personal branding ya? Branding itu apa sih menurut Kak Ari? Versinya Kak Ari. Em, Sederhana aja dari pengalaman pribadi ya. Cie, dari pengalaman pribadi. Sama ya curhatnya. Dari 2004 sampai dengan tahun 2010, Mm-mm. orang tahu saya adalah Ari BRA atau Ari Bumen Reja. Karena saya Wis. kerja di Mitsubishi. Artinya Saya kerja itu. artinya orang tahu kalau mau beli Mitsubishi pasti sama saya. Oh gitu, Ya, asik. Iya iya 2010 iya iya. sampai dengan Mm-mm. akhir 2019 atau awal Mm-mm. 2020 berganti nama Mm-mm. karena saya berganti perusahaan nih, ya Mm-mm. kan? Orang taunya sekarang Ari Maybank. Oh, Sari Maybank. Sampai Ya, jadi kalau 2000 orang sampai 2020 awal 90 ya. awal, oke. Jadi orang Selanjutnya, kalau halo. ya selanjutnya. Jadi orang kalau mau ngredit mobil pasti dia taunya Ari Maybank. Hmm, Nah, mungkin pengertian personal branding bagi saya ya itu branding kita ya. Orang mm-mm, tahu, oh Maybank pasti ininya ke Ari gitu. mm-mm. Ya itu sih, begitu aja sih. Oke. Nah, sampai Kak Ari bisa dikenal sebagai, wah kalau mau kredit, mau cari mobil, itu harus sama Kak Ari Arta. Berarti ada dong pastinya yang Kak Ari sudah tabur gitu ya, yang sudah kebiasaannya Kak Ari lakukan, kayak gitu dong sebelumnya ya. Sampai orang hingga Pasti, mengenal. Ada juga membantu, mungkin begitu ya Kak Ari ya. Pelayanannya Kak pasti, Ari, seperti itu ya. Hingga mereka pasti. udah langsung ke mindset. Kalau pengen kredit, mobil, kendaraan, udah cari Kak Ari Arta Maybank gitu ya. Terus kalau Maybank ya. sekarang personal brandingnya mau di-brandingin Kak Ari Arta sebagai apa? Nggak tahu nih, mudah-mudahan jadi ganti nama lagi Ari Prudensial nih jadinya nih, Ari Pruden. Asik. Boleh kita kasih aplaus dulu dong buat Kak Ari Arta sudah mau Oke. membranding di tahun Ari 2020 Prudensial. ini menjadi Ari Prudensial, Ari Arta Prudensial. Semoga Ari Arta namanya udah bagus banget. Arta artinya memberikan kesejahteraan buat masyarakat melalui proteksi prudensial. Luar biasa Astunggaru. ya. Oke, terima kasih Kak Ari. Sekarang Sama-sama. Kak Bagus Nanda. Bagus Nanda, menurut kamu personal branding itu apa sih? Bagus Nanda. Halo. Ya, bagus Nana. Udah chat Mbak Putri. Oh, apa katanya?
memperkenalkan diri kita ke publik, baik itu dari perilaku dan skill. Yes, I Bagus like it. Jangan, makanya Yes. Oke, siap. I like it ya, bener banget ya. Bahwa personal branding itu ya berdasarkan dari yang perilaku yang kita lakukan, itu akan bisa tercermin ya kepada personal kita. Luar biasa. Thank you, bagus Nanda. Kakak Dewi Ranti ini mau denger dong personal branding menurut kakak apa? Saya sudah chat Mbak Putri. Oh, chat juga. Tolong dibacain. Citra dan image kita di sosial. Oke, good. Citra diri ya. Wow, luar biasa banget. Wow, jawabannya keren. Terima kasih Kakak Wirantini. Lexi, aku mau suara kamu yang 100%. Siap, 86 Komandan. Asik. Lexi, Apa tuh, gimana Mbak? menurut Apa tuh, Kak? personal branding menurut Kak Lexi apa tuh? Personal branding menurut saya pribadi itu cara jualan diri. Wih, cara langsung ya. Kalau emang udah otak marketing bawaannya tuh udah langsung jualan. Bagus ya. Oke, jual diri. Jual diri berarti jual diri itu. Betul. Jual diri. Iya, benar. Kita sekarang kemarin kita bisa berhasil menikah atau dinikahi gitu ya. Nah, itu kan dari berhasil juga jual diri. Bukan begitu, Kak Ari Arta? Banget. Karena memang marketing memang harus jual diri itu. Iya, betul ya. Sampai istri mau gitu sama Kak Ari Arta, kan Kak Ari Arta berarti sudah sukses menjual dirinya ya. Asik. Itu aja Kak Lexi. Jual diri, itu aja. Iya, itu aja, Mbak. Iya, Kak. Oke. Kak Lexi mau nanya, Kak Lexi di tahun ini atau untuk selanjutnya mau dikenal sebagai siapa sih? Kalau pengen jual dirinya dikenal pengen sebagai apa sih? Fokus di Pruden. Orang yang fokus di Pruden gitu. Dan sebagai, jualan prudensial gitu. Betul. Sudah nggak di villa lagi. Wah, sih. Kak Komang dicatat nggak di villa lagi katanya Kak Komang. Tolong Tenang, dinut. Pak. Sudah dipersiapkan dengan baik. Asik. Mantap. Mantap. Ya, percaya sama Lexi, percaya. Percaya katanya. Ayo Adi Purnami dong. Ayo Adi. Ayo Adi. Halo. Ayo, Adi. Personal branding menurut saya itu ya hampir sama tadi sama teman-teman tadi tuh. Menurut saya bagaimana orang melihat kita walaupun dari sosial media saja gitu. Oke, walau dari sosial media saja. Oke, senang sekali saya mendengarnya. Thank you, Ayu. Nah, terakhir nih, Kakak Pertiwi dong. Kakak Pertiwi ini udah luar biasa banget nih dengan prestasinya. Kak Pertiwi. Kak Pertiwi, citra diri sama dengan personal branding. Asik. Ya, kok dirimu yang jauh saya? Di chat. Oh, di chat. Oh ya. Oke, citra diri sama dengan personal branding. Berarti apa sih itu personal branding? Udah langsung. Makanya kenapa kantor kita teman-teman namanya Citra Agency ya. Nah, karena Kakak Pertiwi ingin memberikan judul atau memberikan sebuah image atau gambaran ya bahwa Citra Agency ini adalah memberikan citra diri yang positif. Nah, gitu tadi lagi ya, ada core value-nya gitu ya. Ya, bahwa dari Prudential, nah sebagai cerminannya ya citranya itu ada di Citra Agency. Mungkin gitu ya Kak Pertiwi ya? Iya, membangun ini Kak Putri, agar insuran itu proteksi itu bisa menjadi sebuah bagian dari kehidupan setiap keluarga ya. Jadi kita sesungguhnya membangun citra diri itu selain diri kita juga menjadi melek finansial gitu ya. Sehingga kita berharap seluruh tim Pro Citra juga menjadi orang-orang yang melek finansial ya, karena sekarang kan generasinya udah generasi Melvin ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini kalau benar-benar melihat media sosial ya, sekarang kita lebih kepada kesadaran generasi Melvin, generasi melek finansial ya. Karena boleh dikata ya 10 tahun terakhir ini
negara kita kan masih di bawah Afrika untuk melek finansial ya. Jadi masih banyak orang itu menganggap bahwa hidup itu cukup hanya sekali, jadi nikmati hari ini semuanya, urusan Dulu besok itu gitu ya. gitu kan. Nah, jadi itu yang benar-benar keliru sekali ya, karena banyak sekali sekarang ujiannya di masa Covid ini banyak orang tidak punya rekening dana darurat. Nah, jadi boleh dikata 10 tahun yang lalu kita membangun Prucitra ini memang betul-betul bagaimana kita menjadi generasi Melvin, melek finansial, dan akhirnya kita benar-benar sangat bijak di dalam mengelola keuangan. Ya, jadi Prucitra itu maksudnya seperti itu, ya agar citra insuran atau citra proteksi itu benar-benar jadi sebuah bagian daripada kehidupan setiap keluarga, kehidupan bernegara, dan akhirnya di mana negara yang maju proteksinya, maju asuransinya, disitulah sebenarnya maju juga negaranya, maju juga masyarakatnya. Nah, ini yang belum banyak yang paham dan sadar sampai di level itu gitu loh ya. Karena memang butuh orang-orang cerdas sih memahami ini gitu loh teman-teman. Dan saya Betul. Ya, orang-orang yang berada di BTB hari ini, di grup hari ini memang kita menuju ke lebih cerdas ya secara finansial. Ya, sehingga negara kita juga otomatis bisa menjadi lebih maju. Ya, kita sangat membutuhkan tangan terampil ya, pikiran terampil yang bisa akhirnya menyebutkan insuran itu jadi citra diri yang bagus, insuran itu ya, bukan dulu gitu loh ya. Insuran kan dulu personal brandingnya atau company brandingnya kan banyak kan nggak bagusnya gitu loh ya. Betul Kak. Ini lebih sadar, oh ternyata saya nggak punya uang dalam kondisi COVID begini, jadi panik akhirnya kan karena jujur tidak ada persiapan gitu loh ya. Nah itu dia Kak Putri. Jadi semoga bisa lebih dipahami dengan personal branding ini. Thank you Kak Putri. Thank you Kak Pertiwi. Yeay. Nah, jadi teman-teman, kita udah di tempat yang tepat, di waktu yang tepat ya, bersama Citra Agency, bersama Citra Advisor ya, untuk belajar bersama bagaimana untuk mencitrakan ya bahwa asuransi ini adalah baik teman-teman ya, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dan kita sangat bersyukur sekali berada di komunitas ini untuk bisa lebih menyebarkan lagi banyak kebaikan agar setiap orang lebih banyak lagi memiliki proteksi asuransi ya teman-teman ya. Nah itu juga yang merupakan menjadi core value kita ya dari hari ini dan kedepannya dan seterusnya ya, untuk mencitrakan bahwa insurance itu mudah, wajib, dan dibutuhkan oleh banyak masyarakat ya. Jadi generasinya harus generasi Melvin, melek finansial, begitu kata Kak Pertiwi ya. Luar biasa. Boleh kasih aplaus dulu dong buat kita semua ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi dari kesimpulannya nih teman-teman ya, pas banget ya bahwa personal branding itu merupakan persepsi orang lain terhadap diri kita yang berkaitan dengan kepribadian, kemampuan kita, ada juga prestasi yang dibangun dalam diri kita. Jadi personal branding ini kalau bisa dikatakan ya satu kata, yaitu citra diri dari seseorang. Betul sekali ya, tadi ya rangkuman dari Kakak Pertiwi. Ya, sehingga juga nama kita adalah Citra Agency ya. Jadi kalau bisa dikatakan gitu ya secara resume, personal branding ini ya selain sebagai implementasi bahwa kita citra diri kita ini seperti apa, nah inilah yang harus kita lakukan teman-teman ya. Personal branding itu merupakan personal grooming juga teman-teman. Nah, persis seperti grooming. Berarti grooming itu ada dong yang namanya perubahan, seperti di makeover gitu ya. Mungkin dari yang dulunya kita biasanya tidak terbiasa rapi gitu ya. Nah, semenjak di Prucitra kita menjadi financial advisor, kita belajar ini ya, bagaimana sih grooming yang baik gitu ya, menjadi seorang financial advisor seperti itu. Nah, kita juga wajib personal branding ini ada yang harus ditata gitu ya. Mana nih mungkin file-file yang di medsos gitu ya, yang agak kurang bagus, nah kita tata menjadi lebih baik lagi ya. Intinya personal kita dibuat untuk lebih cantik lagi ya, lebih baik lagi ya secara attitude kita, mindset kita ya, perkataan kita, tingkah laku kita, dan yang paling penting teman-teman, apalagi di bisnis ini ya, personal branding kita. Kalau kita sudah berani mempersonal branding kita sebagai sebagai financial advisor gitu ya kepada masyarakat, berarti sebenarnya kita harus juga berani sebagai personal promise ya. Ini adalah bentuk personal promise kita. Artinya ini adalah bentuk dari janji kita, janji tanggung jawab kita
bener nih tadi yang seperti dikatakan oleh Kak Cindra gitu ya. Saya ingin dikenal sebagai orang yang ramah seperti itu, bertanggung jawab. Nah inilah personal branding ya teman-teman ya. Jadi merupakan salah satu personal promise-nya kita juga nih buat masyarakat atau buat orang yang mau mengenal kita seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya juga, Kak, personal branding ini apakah bisa dikatakan sebagai pencitraan gitu ya? Banyak orang bilang yes, kalau dibilang iya, kalau dibilang enggak, tapi benar juga teman-teman, ini juga bisa dikatakan pencitraan. Hanya saja pencitraannya adalah harus pencitraan yang baik, teman-teman. Ya, pencitraannya harus pencitraan yang jujur, sesuai dengan profilnya teman-teman. Ya, itu. Ya, jadi kalau dibilang ini pencitraan, nih personal branding, yes. Kalau saya bilang yes, tapi penceritaan yang baik dan jujur, kayak gitu. Ya, itu yang sangat dianjurkan di dalam personal branding. Ya, jadi personal branding ini harus sesuai dengan portofolio yang ada di dalam pikiran kita, ya, kebiasaan kita dan juga kepribadian kita, gitu teman-teman. Sampai di sini personal branding, oke ya, pengertiannya ya teman-teman ya. Siap, oke. Kalau oke, katakan oke ya. Oke, teman-teman, terima kasih interaksinya. Nah, terus kenapa dong Kak Putri kalau gitu? Apa sih yang membuat kita lebih yakin lagi harus melakukan personal branding gitu ya? Nah, personal branding ini big why-nya teman-teman ya, karena bisa dibilang merupakan image yang ingin kita ciptakan ya, sebuah gambar yang ingin kita ciptakan. Untuk membangun apa? Untuk membangun persepsi tadi ya, orang lain melihat kita atau masyarakat melihat diri kita ini seperti apa ya, dan ini juga akan mendukung ya nilai tambah diri kita ya. Nah, seperti Prudential teman-teman, Kak Happy, Kak Wirantini, Kak Dr. Losan, Kak Ari Arta, Kak Pertiwi, saya dan semuanya yang ada di Prudential ini, kita jual yang sama nggak? Kita jual produk yang sama nggak teman-teman? Sama. Jawab semua dong. Kita jual sebuah program yang sama nggak? Kita jual proteksi yang sama nggak? Aduh, oh iya, patah. Ya, siap Pak Dokter. Ya, di perusahaan juga yang sama gitu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa di Kakak Dokter Losan bisa di case terus gitu kan ya? Bisa setiap hari gitu, one day one case. Nah, kenapa juga di satu sisi gitu ya, si A atau si B bisa rekrutannya yang paling kenceng gitu kan? Nah, atau si A gitu misalnya bisa jualannya lebih banyak ketimbang si B kayak gitu. Nah, kira-kira itu kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Karena mindset-nya, karena citra dirinya lagi. Karena citra dirinya lagi. Apalagi? Yuk semuanya interaktif di unmute aja suaranya. Menemukan keunikannya. Menemukan keunikannya, yes, luar biasa. Apalagi? Ayo jawab. Ayo jawab teman-teman. Kan caranya gitu. Apalagi? Keyakinannya, betul ya. Jadi teman-teman, kenapa sampai ada yang bisa lebih banyak bisa lebih dikenal gitu ya sama orang lain gitu ya, bisa lebih kalau mau beli asuransi, mau beli Prudential sama Kakak Dokter Losan aja dah, sama Kak Pertiwi aja dah ya, karena ada dukungan nilai tambah yang dilihat berbeda dari dengan yang lainnya gitu loh ya. Kalau Kak Dokter Losan nilai tambahnya apa? Kak Dokter Losan satu, background-nya kedokteran seperti itu ya, jadi lebih ahli gitu ya, atau mungkin dari mendeskripsikan dari segi diagnosa seperti itu ya. Nah, jadi ada nilai tambahnya. Nah, tapi teman-teman jangan kecil hati. Buat kita nih teman-teman ya yang mungkin baru gitu, wah Kak Putri aku kan agent baru, aku misalnya ibu rumah tangga, aku mahasiswa, belum punya pasak kayak begini. Jangan salah teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar, mau latihan ya, kata Kak Pertiwi ini, apapun tuh semua bisa dilatih ya. Bahkan dari yang belum tahu ya tentang perencanaan keuangan, itu semua bisa dilatih asalkan kita mau belajar ya, dan kita mau terus untuk apa? Menggrowthkan diri kita, mau menumbuh kembangkan diri kita ya, untuk memberikan nilai tambah diri kita ini. Kita mau personal branding diri itu seperti apa? Setuju teman-teman? Ya. Jadi yang bisa membedakan diri kita dengan yang lain adalah ya, kalau kayak Kak Happy nih ya, kemarin juga banyak gitu ya kelas ini. Nah,
Kenapa mungkin dengan tidak dengan yang lain? Kenapa harus sama Kak Happy gitu kan? Pasti ada nilai tambah dong. Nasabah tersebut lihat Kak Happy begitu ya. Satu sisi Kak Happy dilihat mungkin dari secara servicingnya gitu ya, kecepatannya dalam merespon gitu kan ya. Mungkin bisa seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nilai tambah itu sangat penting ya teman-teman untuk di dalam personal branding ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Brand kita ya, kalau kita ingin mengenalkan, menampilkan diri kita ya, diri Anda gitu ya. Yang pertama pastikan mau gambar apa yang teman-teman mau tampilkan ya. Saat ini teman-teman ada di bisnis prudensial. Berarti teman-teman udah pasti dong gambar yang ingin ditampilkan adalah Anda sebagai sebagai personal advisor ya, sebagai perencana keuangan ya. Mulailah teman-teman ya, bagaimana sekarang teman-teman, baik teman-teman di medsos ya, ataupun teman-teman secara nyata di lingkungan nih teman-teman ya, teman-teman harus membrandingkan bahwa diri Anda ini adalah seorang perencana keuangan ya. Udah mulai nih menata kata-kata ya, cara berperilaku, cara berpakaian, mau nggak mau teman-teman ya, ini sangat mempengaruhi sekali ya. Dan ini juga mau nggak mau ya teman-teman juga harus melakukan perubahan tersebut ya. Setuju nggak teman-teman ya, kalau kita ingin membranding diri kita saat ini sebagai Citra Advisor atau sebagai sebagai financial advisor, mau nggak mau kan kita harus mencitrakan diri ini harus sebagai bagaimana layaknya seorang perencana keuangan ya. Rata-rata kalau perencana keuangan tuh kayak gimana? Kalau bertutur katanya atau secara berpenampilannya pasti rapi ya teman-teman ya. Ya, mulai ya pembendaharaan kata-kata kita ini sudah mulai belajar dengan kata-kata secara finansial, mulai dengan hitung-hitungan ya, bagaimana merencanakan dana pendidikan, dana pensiun, ya proteksi penghasilan, udah ngomongnya udah beda ya gitu teman-teman ya. Terus kemudian kita juga akan kita lakukan teman-teman, apa misi yang kita bawa kayak gitu ya. Nah teman-teman juga boleh pada saat mulai pendekatan kepada orang teman-teman ya, ini penting sekali juga teman-teman. Nah karena kemarin juga saya dapat rekrutan, mereka bertanya, Bu, apa sih misinya Ibu kok mau sampai rekrut saya? Kenapa harus saya yang Ibu rekrut gitu loh. Jadi saya sampaikan bahwa misi saya adalah di sini bagaimana untuk para generasi muda ya, yang tadi ya, yang Malven itu ya, Malvin, Melek finansial. Jadi bagaimana mulai belajar untuk perencanaan keuangan. Ya, juga bahwa ada tanggung yang harus untuk masa depannya, ya, yang untuk masa lalu dan untuk mengajak generasi muda ini, ya, perencanaan keuangan, ya. Dan kalau Prucitra misinya adalah bagaimana masyarakat, ya, proteksi yang terbaik untuk keluarganya, kayak gitu ya. Value-nya nih ada kelebihan gitu ya. Apa sih yang menjadi value gitu ya di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah bawa di perusahaan prudensial ini ya, value kita di Citra Academy ini kan teman-teman sudah semua setiap hari menyatakan ya, value dari Prucitra apa teman-teman? Citra diri kita apa teman-teman? Citra diri yang positif. Boleh kita sama-sama? Citra diri yang positif, integritas, tanggung jawab, rajin, antusias. Nah, jadi teman-teman, inilah juga core value yang benar-benar ya, yang budaya yang harus kita juga bawa ya, baik secara pikiran kita, kata-kata kita, bahkan secara perilaku kita. Dan ini harus kita bawa setiap hari teman-teman, membudayakan. Mulai dari kita mulai kata-kata, kita rajin nyanyikan lagu ya number one, ya kita rajin untuk menyatakan citra core value ini, mau nggak mau teman-teman nanti akan secara otomatis teman-teman ya akan menjadi sebuah personal branding kita. Mau nggak mau juga tingkah laku kita nanti akan menjurus juga ke sana gitu ya. Jadi pastikan teman-teman core value apa yang kita mau tanamkan di dalam diri kita, ke tingkah laku kita, ke kata-kata kita setiap harinya. Nah, itu juga orang akan rasakan, orang lain juga bisa lihat edit value apa yang berbeda si Putri ini, si Happy ini, si Kakak Dokter Losen, Kak Pertiwi, Kak Komang gitu loh ya. Sehingga mereka nggak mau beli dengan yang lain, maunya sama Anda gitu ya. Karena ada
atau nilai tambah yang dilihat oleh orang lain. Nah, gitu ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Iya. Tuh. Yang terakhir adalah your vision, teman-teman. Nah, visi ini lebih ke jangka panjang, teman-teman ya. Nah, teman-teman ingin dikenang seperti apa gitu. Jadi visinya gitu bisa dibilang, wah, dengan saya seperti ini gitu ya, teman-teman. Anda ini mau dikenang seperti apa ke depannya? Menjadi orang yang baik, ya, mau menjadi orang yang bisa membantu kehidupan orang lebih banyak, ya, mau menjadi agent yang profesional. Nah, itulah yang juga teman-teman harus tanamkan, ya, baik secara mind, ya, body, ya, kata-kata Anda maupun tingkah laku Anda, ya, setiap harinya, teman-teman, ya. Oke, yuk untuk itu kita boleh sama-sama katakan, teman-teman, ya, brand you, brand me. Yuk, 1, 2, 3. Brand you, Brand me. Your image. your Your image, image. My image. my image, Your mission. your Your mission, My mission. my Value. My value. Your Your vision. value. My vision. my value, your vision, my vision. Yes, your ini siapa? Karena kita sekarang sama-sama di Prudential, teman-teman. Karena kita sekarang sama-sama di Prucitra, jadi kita bawa brand yang sudah sudah membranding di dalam Prudential, ya, bahwa Prudential itu adalah cepat, ya, fast, fokus, dan dynamic, dan juga selalu always listening, always understanding, dan delivering. Nah, inilah juga yang kita juga bawa, ya, core value yang sudah tertanam di dalam perusahaan dan juga agensi kita, ya. Jadi apa yang sudah menjadi brand dari perusahaan agensi kita itu juga yang menjadi brand di dalam diri kita, ya, misi kita, value kita, dan visi kita. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Dan ini bisa menjadi portofolio diri kita, ya teman-teman ya. Bahkan ini juga merupakan websitenya diri kita, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kalau kita udah tahu nih apa yang menjadi big why, kenapa kita harus melakukan personal branding gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja keuntungan dari personal branding teman-teman ya. Yang pertama teman-teman ya, ini resikonya ya kalau teman-teman sudah memiliki personal branding yang kuat. Yang pertama, menjadi top of mind ya, mudah dikenali teman-teman. Nah, kalau Kak Dr. Lawson ya di Prudential atau seantero di rumah sakit, kalau bilang aja Dr. Lawson gitu ikut asuransi sama Dr. Lawson udah terkenal banget dah ya. Ya, jadi kalau untuk untuk agent asuransi yang dokter udah terkenal, Dr. Lawson carinya gitu ya. Jadi top of mind itu adalah menjadi sebuah yang paling pertama diingat gitu ya, yang mudah dikenali ya. Jadi ini juga bagus banget ya kemarin ya, Kakak Pertiwi. Halo Kak Pertiwi. Halo. Ya, kalau teman-teman juga bisa searching ya teman-teman ya di Google ya. Kalau teman-teman buka deh ya, top agency gitu ya di Bali. Yang keluar apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah searching nggak? Belum. Top agent asuransi di Bali. Itu keluarnya Prucitra teman-teman. Oh ya? Jadi iya benar, itu yang buat Rudy hebat sekali. Jadi dia buat kata clue, ya membuat kata clue di searchingan Google itu ya Bu Pertiwi itu Prucitra keluar Bu Pertiwi, Prucitra DP13 gitu. Ya jadi teman-teman baru tahu ya Bu ya. Saya juga baru searching Bu. Wah ternyata baru ngelihat ya top agency. Clue-nya adalah top agency di Bali gitu Bu. Keluarnya Prucitra DP13. Iya. Wah, iya, jadi itu menjadi top of mind ya. juga kan teman-teman ya. Ya. Sampai sekarang itu. Nah, belum tahu nih. Agensinya pakai apa? Nggak ada saya baca saya ini. Tunggu bentar ya. Ya nanti ya teman-teman nanti saya share ya, saya tunjukin ya. Putri gitu bikin ya. hot issue nih. Iya bener Kak Pertiwi, bener. Coba tanya Rudy deh, bener itu Kak Pertiwi. Mungkin sekarang ada kenapa? Sekarang apa agensi? Ya, top agency Bali gitu. Ya, top agency di Bali. Ya. Kalau searching dia pertama itu keluarnya Prucitra DP13. Saya udah searching nggak keluar gitu.
Nggak keluar gitu ya? Nggak keluar. Oke. Ya, gimana caranya keluar? Yuk rame-rame kita bacain closingannya ya. Itu dulu mungkin. Besok kalau di Bali Nusra gitu ya, siapa tahu ya itu Prucitra ya. Tapi kita udah luar biasa banget teman-teman ya. Semakin teman-teman mengupload gitu ya, mengupdate ya diri Anda gitu teman-teman ya ke masyarakat ya, lebih banyak berkunjung ke orang, menyebarkan brand asuransi gitu ya, brand proteksi ini penting dibutuhkan oleh banyak orang. Mau nggak mau teman-teman, ya resikonya teman-teman akan mudah dikenali loh. Ya, minimal dari mana? Dari lingkungan kecil dulu deh, dari lingkungan keluarga, ya, dari lingkungan Banjar, ya, dari lingkungan tetangga, ya, dari lingkungan sekolahnya teman-teman, ya. Percaya deh teman-teman, teman-teman akan dikenal nanti jadi oh ini adalah ibu asuransi gitu, ibu prudensial gitu. Bahkan kemarin teman-teman ya di reunian SMA, di reunian saya punya komunitas presenter gitu teman-teman, udah dikenal. Pokoknya kalau udah mau nyari asuransi udah sama Putri aja. Kayak begitu teman-teman. Ya walaupun mereka udah punya asuransi, jadi mereka udah kenal, oh Putri ini orang prudensial. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya jadi pastikan pokoknya teman-teman dimanapun Anda berada ya, omongannya cuma satu ya, proteksi asuransi. Kalau bisa branding diri Anda bahwa Anda ini sebagai financial advisor-nya dari Prucitra dan Prudensial. Ya teman-teman ya, hingga setiap orang kalau melihat Anda itu pokoknya udah paling cepat gitu loh di dalam pikirannya kalau mau nyari asuransi nanti sama Kak Pertiwi aja, sama Kak Happy aja, sama Kak Komang aja, sama Kak Bagus, sama Kak Anika, seperti itu. Ya, siap teman-teman? Siap. Siap. Oke. Nah, pastinya teman-teman keuntungan melakukan personal branding yang kuat ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, teman-teman. Ya. Contohnya teman-teman, ya ini saya alami ya, di 2014 teman-teman, ya. Kalau bisa dibilang saya ini kan anggota baru menikah masuk gitu ya ke Banjarnya suami saya gitu ya. Kak Pertiwi ini menyaksikan juga ya, beliau merupakan salah satu saksi hidup saya juga ya Kak Pertiwi ya. Kak Pertiwi waktu itu ingat Kak Pertiwi 2014 saya baru nikah, saya coba untuk presentasi ke ke Banjar saya. Awalnya dari yang 80 orang ada, ya baru Bu Pertiwi ngomong sama saya ngomong, itu langsung 20 orang ya, Kak Pertiwi. Langsung hilang gitu ya. Langsung hilang ya teman-teman ya. Nah, personal branding ini nggak kayak cabai teman-teman. Teman-teman personal brandingnya sekarang, orang bisa kenal dan bisa percaya sama teman-teman. Enggak teman-teman ya. Saya akhirnya teman-teman bisa dipercaya, puji Tuhan sekarang ada juga yang sudah jadi agent saya di Banjar saya ya, dan banyak nasabah yang gede-gede juga semua berawal juga dari Banjar yang awalnya mohon maaf mencibir sekali. Ya pokoknya kalau bisa saya ini orang yang nggak akan diajak ngomong gitu teman-teman. Dijulitin abis dah. Pokoknya sampai saya dengar di kuping saya sendiri, jangan pernah deket-deket sama orang itu. Oh, coba teman-teman sampai digituin loh. Pokoknya udah bahasanya udah nggak bisa didengar sama telinga gitu ya. Dan tingkah laku mereka juga ya pokoknya nggak bagus lah teman-teman. Akhirnya apa teman-teman? Dengan terus saya personal branding teman-teman. Brandingnya dengan apa? Di medsos, dengan saya setiap ke Banjar, setiap arisan, omongan saya walaupun aduh nggak bosan-bosannya Putri ngomongin asuransi. Akhirnya apa mereka teman-teman? Mereka kebuka mindsetnya gitu loh. Saya ada tolongin klip saya ceritain waktu di arisan. Akhirnya apa teman-teman? Ya, bikin saya juga lahirnya dari orang yang julitin saya gitu loh. Akhirnya dia minta tolong gitu loh, dari minta tolong. Nah, akhirnya apa dipercaya teman-teman. Tapi prosesnya bukan hal yang sebentar ya. Prosesnya adalah 3-4 tahun teman-teman. Di tahun kelima baru dipercaya. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau terus secara konsisten ya untuk mempersonal branding kita bahwa kita ini adalah orang yang positif ya, kita di Prudensial ini banyak melakukan kebaikan yang baik, kebaikan, ya membantu orang untuk punya proteksi, bantu klaim yang dari yang mungkin bukan kita yang jadi agent ya kita mau bantu klaim. Nah itulah orang bisa membuat kepercayaan buat kita ya. Jadi building trust teman-teman. Jadi personal branding ini juga membangun trusting orang kepada kita gitu ya. Dan pastinya setelah orang percaya sama kita, akhirnya apa? Tadi kan kita ingat nggak tadi apa bahasanya? Your brand akhirnya menjadi my brand.
Setelah orang lain percaya, maka diri kita lah yang percaya. Jadi yang pertama teman-teman, buat untuk orang lain dulu. Setelah orang lain percaya, maka otomatis kepercayaan diri kita juga meningkat, teman-teman. Ya. Nah, kepercayaan diri ini juga sangat dibangun sekali ya di Prucitra, di Prudential, teman-teman ya. Kita dilatih bagaimana cara berbicara, ya bagaimana kita untuk public speaking ya teman-teman ya. Ini sangat membantu sekali untuk kepercayaan diri kita. Bahkan saya dari agent gitu ya, dari nol gitu ya, dilatih sama Kakak Pertiwi pertama kali ya, bagaimana untuk bisa percaya diri ngomong di depan umum, yaitu dengan dengan apa Kak Pertiwi? Dengan ngambil uang 5.000. Dengan ambil uang 5.000 ya, harus dimulai dengan keberanian ya teman-teman ya. Ya itu ya. Jadi percaya diri itu intinya harus berani dan mau dilatih ya. Kalau sudah orang percaya, otomatis percaya diri kita juga akan meningkat ya. Dan pastinya teman-teman berikutnya apalagi keuntungannya, kita akan mendapatkan pengakuan ya, sudah mulai diakui gitu ya keberadaan kita gitu ya, sudah mau mulai diterima gitu ya. Yang awalnya juga teman-teman saya punya grup SMA karena saking seringnya gitu ya mempersonal branding, hampir setiap hari saya kasih chat tentang asuransi, pasti aja ada insight-insight tentang proteksi saya bawa ke grup itu. Akhirnya mereka bersama-sama rame-rame ya membuli saya dan juga membuat grup lagi gitu ya. Tapi saya tahu juga tuh, wah ternyata saya dibuatin grup lagi gitu teman-teman. Tapi akhirnya apa teman-teman? Ada satu orang yang di grup tersebut mau membuka dirinya. Putri gitu ya, kamu di Prudential ya, bisa bantu aku nggak gitu. Dari awal membantu teman-teman ya. Pada saat kita membantu secara tulus gitu teman-teman, ya mungkin orang lain ngelihatnya gimana gitu ya. Tapi pada saat kita mau membantu orang dengan tulus, dan itu terbukti gitu teman-teman ya, apa yang kita bantu, apa yang kita lakukan, nah itulah akhirnya dapat pengakuan. Akhirnya apa teman-teman? Nah, teman saya ini yang kalau bisa dibilang mungkin dulunya orangnya penekak gitu ya, penekak sekolah gitu. Akhirnya dialah yang bilang, kalau sampai dia bilang di grup akhirnya, teman-teman kalau ada yang mau butuh asuransi, ada yang mau butuh klaim gitu ya, boleh bisa chat aja si Putri gitu, dia mau kok bantuin gitu. Jadi akhirnya dapat pengakuan Bu Pertiwi. Ya akhirnya mulailah ada teman-teman sekarang, bahkan kemarin dari teman SMA itu sudah ada 2 orang ya. Pertama Komala Dewi itu Kak Pertiwi, dan juga Priti yang udah jadi nasabah dan jadi agent juga langsung bersama tim saya. Jadi itu ya, jadi sudah mendapatkan pengakuan akhirnya ya. Jadi dari orang percaya sama kita ya, kita percayaan diri kita udah muncul ya, akhirnya kita diakui ya, kita mendapatkan pengakuan ya. Nah, pengakuan ini juga bentuknya gimana teman-teman ya? Selain orang lain gitu ya, mulai dari kata-kata. Nah, pengakuan juga bisa dilihat dari hasil ya. Hasil apa yang dicapai gitu ya. Nah, kayak kita setiap hari kalau sharing tentang pentingnya asuransi, pasti hasilnya apa? Closing. Betul ya teman-teman ya? Ya, closing. Benar nggak teman-teman? Hasilnya pasti ada orang yang mau ikut asuransi. Betul ya? Berarti itu udah ciri, kita udah dapat pengakuan bahwa orang sudah percaya sama kita sudah bisa mempersonal brand bahwa proteksi asuransi ini penting. Kayak gitu teman-teman ya. Dan bahkan selain sudah closing gitu ya, ada yang sudah capai top agent ya, ada yang sudah menjadi top producer kayak gitu ya, bahkan udah sampai bukan hanya agensi saja, tapi ke tingkat ke nasional. Nah itu juga sudah mendapatkan pengakuan artinya ya, sudah diakui bahwa dia layak untuk dikenal sebagai apa yang ingin di branding, misalnya sebagai top agent, kalau kayak Pak Dokter sebagai top producer di Bali, kayak gitu ya. Nah itu teman-teman. Berarti Pak Dokter Lawson sudah berhasil nih yang mendapatkan pengakuan baik secara agensi maupun nasional ya. Oke teman-teman, semakin semangat ya. Berarti kita untuk melakukan lagi personal branding ya teman-teman ya. Semakin semangat teman-teman. Teman-teman saya nggak sendiri kan ini? Semangat. Ya. Dan karena semakin semangatnya lagi teman-teman, karena kita sudah dapat pengakuan gitu ya dari orang terdekat kita, dari keluarga kita, bahkan dari masyarakat, bahkan dari agensi maupun dari perusahaan kita ya. Nah, pastinya ini juga menjadi sebuah daya dorong ya untuk pencapaian tujuan kita yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Sepakat, setuju teman-teman?
Sepakat, Sepakat, setuju. Iya. Nah, setelah mendorong untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi, ya tujuan kita yang lebih tinggi lagi, lebih meningkat lagi setiap harinya, ya pastinya ini juga akan terbangun leadership kita, teman-teman. Ya, otomatis teman-teman, ya kita sudah akan menjadi terbangun diri kita ini menjadi seorang pemimpin, ya yang patut untuk ditiru. Ya, itu dia keuntungan melakukan personal branding yang secara kuat, gitu. Ya. Oke, nah untuk tipsnya, pasti banyak dong yang bertanya, Kak Putri, kalau tadi sudah tahu keuntungannya personal branding itu, wah banyak banget ya, positifnya banyak banget nih hal baik yang bisa saya dapatkan gitu ya, lebih mudah dikenali, meningkatkan kepercayaan dari orang lain terhadap kita, meningkatkan percaya diri, mendapatkan pengakuan, mendorong pencapaian tujuan kita lebih meningkat lagi tiap harinya, terus membangun juga diri kita, maka bagaimana nih tips untuk membangun personal branding? Mau tahu? Kalau mau tahu, chat dulu dong, bilang mau, maka saya baru lanjut nih. Mau. Awas nanti mau jadinya ya. Ya, tips membangun personal branding. Yang pertama, teman-teman. Boleh dong gantian bacain? Kak Wira sini dong, Kak bacain. Pahami diri sendiri, tampilkan pesona, penampilan, dan karakter diri yang positif. Tampilkan pesona. Pas. Nah, Kak Epi kan tadi bilang ya, bahwa citra diri ini adalah show up gitu ya. Nanti pas Kak Epi dapat nomor 1 ya. Inilah show up-nya teman-teman ya. Tampilkan pesona, penampilan, dan karakter diri yang positif teman-teman ya. Nggak hanya di medsos aja, teman-teman juga harus secara realita sama dengan yang ada di medsos. Ya, karena ada juga beberapa teman-teman ya, karena orang ada yang bilang begini, lu kok di medsos beda banget sih sama aslinya gitu. Ya, jangan sampai di medsos udah cantik gitu ya, udah kayaknya udah pinter banget gitu, tapi aslinya agak gimana gitu ya. Jangan sampai, atau sikapnya kurang gimana gitu ya. Nah, kalau teman-teman di medsos udah sopan gitu ya, udah cantik banget, pastikan juga tampilan aslinya itu juga harus seperti itu ya. Jadi dimulai dulu dari pahami dulu diri sendiri ya. Ingin menampilkan pesona yang bagaimana, penampilan atau karakter yang bagaimana yang saya harus implementasikan gitu ya, baik itu ke secara sosial maupun secara nyatanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, Kak Komang dong ini. Nomor 2. Ini ilmunya Kak Komang nih ya. Identifikasi keunikan dan kekuatan Anda. Yes. Nah, Kak Komang nih kemarin udah sampaikan ya, bahwa kalau kita ingin sambungkan gitu ya dengan personal branding ya, kita harus tahu dulu nih keunikan dalam diri kita nih apa. Dan apa juga yang merupakan kekuatan dari dalam diri kita gitu lah ya. Nah, kalau semua tadi ada yang bilang kayak Kak Lexi itu orangnya ramah, mudah bergaul kayak gitu ya. Nah, kalau kayak Kak Komang, keunikannya apa nih yang Kak Komang yang selalu bawa? Kalau saya lihat ini ya, tulus melayani ya Kak Komang ya. Sabar. Iya, sabar gitu ya. Teman-teman ini kok ngeblank ya? Teman-teman lihat layar putih ya? Oh, udah ya? Oke. Enggak ya? Oke, mohon maaf di laptop saya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, itu harus juga teman-teman tampilkan ya, mempersonal branding juga kepada orang yang teman-teman ajak bicara atau interaksi itu ya. Apa yang menjadi keunikan dan kekuatannya teman-teman ya. Kemudian keunikan dan kekuatan ini berarti pikirkan tentang karakteristik atau kelebihan Anda. Apa aja yang menjadi kelebihan untuk mencapai personal brand yang kuat ya. Terus kemudian tentukan branding yang ingin Anda ciptakan ya. Nah, tadi tuh kalau misalnya tadi Kak Lexi mengatakan, "Oh, saya mau nih untuk dikenal sebagai penjual gitu ya, penjual proteksi gitu ya di Prudential." Nah, maka teman-teman pastikan pada saat teman-teman di mana, kapanpun eventnya, ya pastikan itu yang teman-teman juga jual ya. Nah, yang keempat, gunakan media untuk memperkenalkan diri
ya, dan ciptakan persepsi publik tentang Anda, ya. Dan teman-teman di media ini teman-teman bisa gunakan ya media sosialnya itu berupa YouTube, Instagram, media online dan offline yang mendukung promosi branding Anda. Nah, untuk saat ini siapa yang sudah mulai ya melakukan personal branding di YouTube? Katakan saya. Katakan Belum. saya. Saya belum. Ya, Saya kalau yang saya lihat Kakak Pertiwi sudah ya. Kak Pertiwi sudah melalui YouTube-nya Prucitra DP13 ya. Itu bagus banget juga ya. Kak Pertiwi sudah kemarin udah mulai buat tentang channel dana darurat. Ya, betul ya Kak Pertiwi ya? Yang saya lihat belum ya. lanjut aja. Belum lanjut aja ya, nanti dilanjutkan ya Kak Pertiwi ya. Ternyata ini penting juga untuk memperkenalkan diri kita. Jadi pada saat nanti searching gitu ya, siapa agent agent terbaik di Bali gitu, biar keluarin nanti Kakak Pertiwi gitu. Jadi nanti boleh menggunakan clue-clue ya teman-teman ya. Di Instagram, siapa yang udah mulai pakai Instagram untuk membranding dirinya sebagai financial advisor? Kak Putri izin. Iya. Waktu 13 menit lagi ya. Oh iya, ini sudah 20 ya? Ya. 20.07 ya? Oke. Wih, 13 menit 8 menit lagi, 8 menit lagi, lupa 8 menit lagi. Karena kan nanti kita 10 menit tanya jawab. Oh gitu. Ya, itu ini dikasih sama adik-adik juga. Ya, ini 20.07 ya. Oke, lagi Ya. dikit kok. Semangat Oke. ya. Semangat ya. Kemudian YouTube, Instagram ya, media online dan offline yang mendukung promosi kita ya teman-teman ya. Jadi mulai gunakan media sosial ya untuk menciptakan persepsi publik tentang kita teman-teman ya. Yuk mulai dari sekarang buat teman-teman yang masih punya media sosial yang mungkin isi-isi kontennya itu masih pribadi gitu ya. Mulai dari sekarang mulai ditata teman-teman ya, menggunakan akun bisnis ya, sudah mulai juga teman-teman tata kira-kira konten apa yang saya mau upload kayak gitu ya, mulai ditata teman-teman ya. Kemudian yang kelima, ini poin pentingnya juga penting teman-teman ya, jangan menggunakan nama atau bahasa-bahasa yang ambigu dapat menurunkan kualitas personal branding kita. Artinya begini teman-teman, kan ada tuh orang yang buat Facebook namanya bukan sesuai dengan namanya ya, apalagi sekarang nih Facebook sekarang sudah mulai mengetatkan akun-akun ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan media sosial itu sesuai dengan nama KTP. Nah itu bagus banget ya. Jangan sampai kita menggunakan nama-nama yang mohon maaf nama sebenarnya itu adalah misalnya Permatasari gitu, tapi dibuatnya Iin gitu, Iin cantik, Iin imut gitu. Jangan kayak begitu ya teman-teman ya. Pastikan menggunakan bahasa-bahasa atau nama yang sesuai dengan identitas kita sebenarnya. Ya, jadi kalau Kak Happy Jayanti gunakanlah Happy Jayanti. Jadi kalau ada titel bahkan lo Happy Jayanti. Bagus banget ya kalau bisa lengkap ya. Karena sekarang juga verifikasinya Facebook, Instagram sekarang mulai menggunakan nama sesuai KTP teman-teman. Ya, itu udah keren banget ya. Jadi pastikan juga jangan pakai nama-nama yang lebay gitu ya, atau bahasa-bahasa yang ambigu ya. Pastikan yang biasa aja kalau bisa nama lengkap ya. Kalau ada titel juga bagus untuk ditampilkan ya. Dan keenam teman-teman, konten-kontennya teman-teman atau status-status yang diupload tolong jangan curhat-curhat yang pribadi. Apalagi yang nggak jelas atau apalagi yang konten-kontennya negatif ya. Karena seluruh kalau di medsos itu nggak hanya keluarga kita ya teman-teman, yang seluruh dunia bisa tahu tuh ya. Jadi kalau kemarin nih masih media sosialnya ada yang isi kalau gedek gitu disebutin marahnya gitu ya. Kalau lagi kesel sama suami buat status gitu ya. Tolong deh ya mulai dari sekarang ya isilah dengan hal-hal atau konten-konten yang isinya positif. Siap ya teman-teman ya? Siap. Nomor 7, tingkatkan terus kompetensi diri Anda ya, asah diri Anda, pelajari hal-hal baru. Karena dengan kalau kita belajar hal-hal baru teman-teman, kita akan memperkuat kelebihan-kelebihan kita ya, dan itu juga memperkuat personal brand kita. Ya, jadi teman-teman kalau ada belajar gitu sesuatu gitu teman-teman ya, nah teman-teman boleh juga buat
saya pelajari dari yang tadi saya dapatkan. Nah, itu juga bisa membuat orang, oh ternyata saya melihat sosoknya si Happy ini senang belajar gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat orang menjadi trust gitu ya. Oh, dia udah mulai belajar nih tentang perencanaan keuangan, berarti udah mulai juga saya bisa nih untuk belajar sama dia. Oh, saya bisa percaya nih kalau beli perencanaan keuangan atau membuat perencanaan keuangan sama Mbak Happy nih, seperti itu. Ya, berarti terus mengasah kompetensi diri ya teman-teman ya. Setuju, sepakat teman-teman? Setuju, sepakat. Sepakat, setuju. Oke, nah yang ke-8 berbagi pengetahuan teman-teman ya. Teman-teman tidak hanya belajar teman-teman, tapi teman-teman juga mulai belajar berbagi ya. Belajar nggak hanya untuk diri kita, tapi cobalah mulai belajar ya. Mulai belajar berbagi begitu teman-teman. Apa yang teman-teman dapatkan, mulailah berbagi kepada sekitar kita ya, mulai dari teman kita, mulai dari saudara kita, mulai dari tim kita ya, berbagi pengetahuan ya, karena ini juga akan membantu orang lain yang membacanya teman-teman. Apalagi sekarang zamannya sudah canggih banget gitu ya teman-teman ya, udah bisa kayak gini ya, sekarang kita belajar gitu berbagi gitu ya, nggak hanya kalau dulu melalui surat kayak gitu ya, melalui harus ikut training secara langsung datang, tapi melalui Zoom kayak gitu ya, media sosial lainnya, live Instagram, kita bahkan bisa belajar dan berbagi pengetahuan ini bisa disimak oleh banyak orang teman-teman. Jadi jangkauannya lebih luas ya. Dan tulislah teman-teman, mulailah menulis artikel ya, kutipan-kutipan ya. Kak Pertiwi ini saya udah lihat nih mulai nih ya, sudah membuat kutipan-kutipan apa yang menjadi insight yang didapat di hari ini. QOTD udah mulai ya, quote of the day-nya udah dibuat ya Kak Pertiwi ya, luar biasa, saya salut nih sama Kak Pertiwi ya, sudah mau berbagi gitu ya artikel yang didapat ya. Ataupun teman-teman misalnya sekarang kan lagi tren nih live Instagram ya, bisa mendapatkan kesempatan berwawancara dengan tokoh-tokoh publik gitu ya, kita bisa belajar dari dia. Nah ini juga bisa ya teman-teman membuat menjadi jejak rekamnya teman-teman. Tadi siapa yang bilang ya, ada menciptakan jejak rekam ya, itu kayaknya Ananda deh, kayaknya bagus Ananda ya tadi ya. Nah betul Ananda ya. Ya, kita mau punya foto, ya misalnya foto klaim gitu dengan nasabah, berhasil membantu klaim nasabah. Nah, kalau ini sekarang kita upload teman-teman, ya ini kita jadikan artikel gitu ya, untuk bisa membantu orang. Nah, ini kan luar biasa banget. Nah, ini bisa menciptakan jejak baru buat orang lain, ya, sehingga orang mau memfollow, ya, mau ngikutin kita. Oh, ternyata asuransi itu cepat ya klaimnya ya. Nah, jadi bisa orang membuat daya tarik atau membuat daya dorong untuk orang mau mengikuti ya. Kemudian memperluas networking ya, teman-teman, ini juga penting ya. Sekarang kita networking nggak hanya ring 1, ring 2, ring 3, kita juga bisa menambah networking kita di media sosial, di orang-orang yang belum kita kenal ya. Bahkan cakupannya bisa sampai keluar kota, bahkan keluar daerah, bahkan keluar negeri ya, seperti Kak Happy ya, udah rekrut bahkan sampai di mana itu nih? Di Belanda. Nah, Kak Wirantini udah punya rekrutan bahkan sampai di nasabah ya. Nasabah ya Kak Wirantini ya. Di mana Kak Wirantini? Di Australia ya. Di Australia ya. Dan itu semua pendekatannya adalah melalui networking ya. Baik itu dari Facebook, dari Instagram, Twitter, WhatsApp, bahkan sosmed lainnya ya. Yang tentunya sangat berbobot untuk memperkuat personal brandingnya teman-teman ya. Nah, selalu mempromosikan diri dengan selalu belajar hal baru ya. Jadi kayak tadi ya, jadi apa teman-teman menghadiri acara, workshop, konferensi, seminar gitu ya. Nah, itu teman-teman juga boleh untuk sebagai mempromosikan diri Anda bahwa Anda ini dilihat, wah, Anda ini senang belajar ya, dan selalu senang mengupgrade diri ya. Maka otomatis juga pada saat kita memberikan impact kepada diri kita, orang lain juga bisa mengupgrade gitu ya dirinya, atau mungkin ingin belajar kepada Anda kayak gitu ya. Nah, connect dengan orang-orang yang tepat dan berkaitan. Nah, ini pastinya teman-teman di Citra Academy selalu berconnecting gitu ya dengan orang yang berkaitan di bisnis ini, teman-teman ya. Sehingga itu juga bisa memperkuat branding diri kita. Ya, apalagi kayak kemarin di S3, di M3, itu juga termasuk teman-teman ya, kita mengkonekkan diri kita dengan orang-orang hebat yang sudah berhasil di Prudential. Ini juga memperkuat personal branding kita ya. Kita mau dikenal sebagai apa ya, ini juga. Nah, yang ke-13 pastinya teman-teman menjaga
ya. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita image-kan ke orang ya gitu ya, hal-hal yang positif, maka ini harus kita jaga. Ya teman-teman ya, jangan sampai ya hanya setitik aja ya salah satu sikap kita akhirnya merusak sudah personal branding yang kita buat. Teman-teman ya, pastikan jaga komitmen kita ya, menjaga juga core value yang sudah kita buat ya. Pastikan kita bersikap semuanya itu adalah secara positif ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi personal branding itu teman-teman kalau bagi saya gitu teman-teman ya adalah membawa nilai tambah ya ke dalam diri kita. Nilai tambahnya apa teman-teman? Ya, membuat mental kita ini menjadi mental malaikat teman-teman, bukan menjadi mental tuyul. Artinya mental malaikat ini adalah selalu memberi manfaat, yang memberi kebaikan kepada orang lain. Bukan menjadi mental tuyul atau mental yang mohon maaf gitu ya, selalu mau dapet untungnya aja. Mau selalu apa sih yang bisa saya dapetin gitu loh. Ya, tapi dengan mental malaikat adalah kita mental mau memberi, ya, memberikan kebaikan seperti itu. Sepakat teman-teman? Kalau kita menambah personal branding kita, artinya meningkatkan juga mentalitas kita, ya, mentalitas positif kita. Setuju ya teman-teman ya? Fokus memberi manfaat. Yuk sama-sama teman-teman. Fokus memberi manfaat. Ya, pastikan kita menjadi mental malaikat, ya. Jangan jadi mental tuyul. Ini saya dapat juga dari Pak Gencar ya. Kenapa dia sekarang juga gencar sekali untuk personal brandingnya gitu ya, sesuai dengan namanya ya, karena dia ingin katanya memberikan added value ke dalam dirinya gitu ya, bahwa kita sebagai financial advisor ini harus wajib ya menumbuhkan mental malaikat begitu katanya ya, ingin membantu orang, selalu fokus memberi manfaat gitu ya. Oke, selanjutnya, nah jadi pertama kali teman-teman ya, mudah dan simple ya, dan tidak berbayar personal branding itu ya. Kalau pengen yang berbayar nanti selanjutnya, tapi ini yang paling penting poinnya teman-teman ya. Tadi katanya Kak Cindra ini ya, dimulailah dengan rajin senyum teman-teman ya. Personal branding yang pertama adalah dimulai dengan tersenyum, tapi tolong tersenyumnya jangan lama-lama ya. Nanti personal brandingnya jadi yang lain ya. Oke, nah di sosial media ini teman-teman personal branding ya sangat penting sekali ya. Anda bisa disentuh orang lain ya. Personal branding Anda akan terlihat dari apa yang Anda ketik, apa Anda katakan, apa Anda upload, ya, gambar apa yang Anda angkat, ya, gambar-gambar apa atau video-video apa yang Anda share, ya. Dan berikut ada ide-ide konten yang mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Yang pertama, ide-ide konten untuk teman-teman mau personal branding ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah satu interaksi. Ada interaksinya teman-teman. Jadi misalnya nih, interaksinya apa? Contoh, misalnya teman-teman mengadakan talk show gitu ya. Talk show ada orang yang teman-teman ada ajak interaksi. Atau teman-teman misalnya mengadakan meeting unit kayak gitu ya. Atau teman-teman membantu klaim gitu nasabah kayak gitu. Nah, itu teman-teman boleh ajak interaksi nasabahnya seperti apa sih keuntungan berasuransi. Nah, teman-teman juga boleh di sana mengupload ya. Interaksinya teman-teman dengan nasabah, interaksi teman-teman dengan timnya teman-teman. Nah, itu sangat penting sekali di dalam isi kontennya teman-teman ya. Pastikan interaksinya ini boleh berupa gambar, video, ya, boleh berupa tulisan juga ya, kalau bisa dijadikan satu. Ada gambar, ada video, ada tulisannya ya, atau captionnya begitu. Nah, yang kedua teman-teman, ada kontribusi ya. Kontribusi ini begini teman-teman, kita kan ingin personal branding, orang tuh tahu bahwa kita ini di Prudential, kita ini adalah financial advisor gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman terus gitu ya, isinya dari awal dari pagi sampai ke sore sampai ke malam isi media sosialnya teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman ya, isinya jualan produk aja gitu ya, lama-lama juga orang jadi bosan atau lama-lama juga mungkin istilahnya kurang menarik gitu lah ya. Nah, jadi bolehlah teman-teman diisikan kira-kira kontribusi apa yang teman-teman bisa berikan buat masyarakat ya. Yang pertama teman-teman mungkin bisa dengan berbagi
ya, berbagi sharing ya, misalnya seperti apa? Dana sosial ya, kayak kemarin kita Prucitra ini luar biasa banget ya, setiap bulannya gitu ya bisa berbagi kepada masyarakat, berbagi kepada alam kayak gitu ya. Ini bagus banget juga untuk diupload ya teman-teman ya, bahwa orang tuh akan melihat diri kita nih, oh ternyata si A atau si Putri atau si Bu Pertiwi, si Kak Heti di Prudential itu nggak hanya membantu orang saja ya, baik secara untuk perencanaan keuangan, tapi juga ada kontribusinya kepada masyarakat ya, kepada sosial kayak gitu, kepada alam gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi bisa juga diisi dengan konten-konten yang kontribusi, yaitu dengan secara sosial. Nah, yang ketiga juga ada harus juga edukasinya teman-teman. Teman-teman boleh berbagi edukasi. Misalnya edukasi tentang pentingnya berasuransi, pentingnya dana darurat, pentingnya perencanaan keuangan, dana pendidikan, dana pensiun. Nah, itu teman-teman boleh bagikan ya edukasinya. Terus kemudian QOTD. Nah, QOTD ini adalah Quote of the Day ya. Dan teman-teman dapat insight apa atau teman-teman lagi belajar apa kemarin gitu ya. Teman-teman boleh bagikan artikel ya. Artikel apa ya nih yang saya dapat kayak gitu ya. Itu berupa boleh berupa tulisan. Dan teman-teman juga ya, ini nggak kalah pentingnya teman-teman ya, ini juga sering banyak dapat like kalau di media sosial ya. Prestasi apa nih yang kita dapat ya dari atau prestasi apa yang sudah kita ukir ya, sehingga ini bisa menjadi pengakuan juga kepada publik. Wah, ternyata si orang ini atau si A ini kalau kita pengen beli asuransi gitu ya, atau kita pengen beli proteksi gitu ya, wah cocok ini ya, karena dia orangnya sudah berprestasi ya. Jadi prestasi sekecil apapun teman-teman, kalau bisa mulailah dari sekarang upload di medsos Anda ya teman-teman ya. Yuk, siapa yang mau mulai dari sekarang ya, prestasi sekecil apapun, yuk diupload ke medsos. Siapa yang mau? Saya. Ya, itu bisa menjadi branding teman-teman ya. Kemudian selanjutnya baru masukkan produk teman-teman ya. Setelah orang teredukasi ya, kita memberikan added value kepada orang lain terlebih dahulu, memberikan manfaat. Tadi kalau tadi dibilangnya fokus memberikan manfaat dulu kepada orang lain, maka otomatis teman-teman pada saat teman-teman mempromosikan produk teman-teman pasti akan ada yang melirik teman-teman ya. Nah, promosikan produk juga teman-teman bisa dengan entertainment ya. Nanti saya akan tunjukkan di Instagram ya teman-teman ya. Prucitra ini udah entertain juga teman-teman ya. Di Prucitra juga kemarin sudah memperkenalkan produk PPH ya, Black Card ya, The Power of Black Card dengan TikTok. Itu juga luar biasa ya. Itu ada entertainnya juga ya. Nah, itu juga luar biasa banget teman-teman. Itu banyak juga disukai. Bahkan ada nasabah saya akhirnya ada yang upgrade ya teman-teman ya, upgrade PPH-nya. Nah, itu dari TikTok yang kita buat teman-teman. Ya, luar biasa banget ya. Jadi dengan edukasi itu dengan dengan kemasan entertainment itu juga membuat orang lebih liking gitu ya kepada kita ya. Jadi pastikan teman-teman konten-konten yang kita share, yang kita upload ke medsos, pastikan bisa membuat orang tertarik untuk melihatnya dan menuju proses menjadi liking kepada kita. Ya, sebenarnya konten yang kita buat ini adalah untuk proses liking ya seseorang kepada kita. Jadi ini lagi saya membuat ya teman-temannya headline-nya, highlight-nya adalah memberikan perhatian, fokus memberikan manfaat untuk orang lain terlebih dahulu ya. Karena kalau setelah kita memberikan manfaat kepada orang lain, otomatis juga akan berdampak kepada diri kita. Jadi teman-teman, bisnis itu sangat butuh personal branding. Kalau dibilang hanya pencitraan, yes, tidak hanya pencitraan tapi adalah kebutuhan ya. Bisnis sangat butuh personal branding ya, dan semua itu akan terlihat dan terangkum secara jelas dari how you look dan how you action ya. Terlihat dari bagaimana kita image kita terlihat dari secara luar maupun dalam, dan juga bagaimana action yang kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Oke, aku pasti bisa teman-teman, Anda juga pasti bisa, dan terima kasih telah belajar dan berbagi hari ini mengenai personal branding. Oke, thank you teman-teman. Sore, thank you Kak Putri. Oke, nah, ya. Terima kasih Kak Putri.
Nah, teman-teman, saat ini teman-teman udah ada belum yang mempersonal branding teman-teman minimal dari kartu namanya teman-teman? Sudah. Sudah? Sudah ada yang menggunakan personal branding dengan digital name card atau kartu nama digital? Yang sudah boleh katakan saya dong? Yang baru bergabung di Citra Academy, nanti boleh hubungi leadernya ya, buat kartu nama digital ya. Jadi kalau kartu nama fisik nanti boleh teman-teman mulai pakai fotonya teman-teman ya. Teman-teman mau dikenal sebagai apa gitu ya. Kalau Tiang kemarin pakainya seperti ini teman-teman. Ini kartu nama saya sekarang dan ini juga yang menjadi personal branding saya di medsos. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman juga boleh follow. Buat teman-teman baru yang bergabung di Purcitra Agency, boleh follow saya di Instagram ya teman-teman ya. Semenjak saya belajar sama Pak Gencar ya teman-teman ya, ternyata foto profil ini juga penting ya di medsos kita, baik itu di Instagram maupun di FB ya, maupun di WhatsApp kita. Ya, orang ingin mengenal apa kita ini kita boleh cantumkan di bio teman-teman ya. Misalnya nih ya, saya mulai membrandingkan diri saya ini adalah sebagai financial advisor family protection ya. Jadi saya tulis di sini pagarnya family protection, edukasi bisnis dan asuransi, dan saya menampilkan ya prestasi atau gelar apa yang saya sudah dapati ya. Misalnya saya tersertifikat gitu ya Premier Advisor dan saya berada di agensi Director Purcitra gitu. Saya tampilkan nomor telepon, email dan Linktree. Nah, Linktree saya ini akan terhubung teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib nih ya buat nih teman-teman. Mas saya ini jadi kartu namanya enggak saja ada ya menjadi satu pena teman-teman. Ini benar. Kan tadi ya, mohon maaf saya. Ya. Ini kelihatan? Ini kelihatan. Tadi saya juga ya. Setelah 5 ternyata mulai perbaiki tadi yang foto saya ya, dan saya personal bisa kalau kayak Pak Dokter ini kan terkenal dengan apa namanya spesialis critical care. Boleh kartu namanya di sini isi critical care gitu ya, spesialis critical care gitu.
membrandingkan diri saya ini adalah ini. Nih, ya, sebuah gerakan keluarga Indonesia. Dan di sini isinya edukasi bisnis ya, di bio ini teman-teman boleh edit ya nanti ya. Teman-teman ya, satu konten yang teman-teman update ya setiap harinya, minimal satu aja ya. Misalnya kayak ini, saya upload tentang dana darurat edukasi ya. Kemudian saya isi dengan prestasi. Nah, ini kayak contohnya ada ya. Dan kemudian juga ada interaksi kontribusi. Nah, teman udah mulai deh boleh sekarang buat ya. Misalnya saya buat kemarin setiap hari Minggu ya teman-teman ya, saya kasih judul Citra. Cerita inspiratif untuk kita. Ya, saya mengundang tokoh-tokoh dari zero misalnya menjadi milenial yang terus berkarya dan berbagi ya. Saya sebenarnya pengen menyampaikan kepada masyarakat lagi pengen membranding bahwa diri saya ini seperti ini gitu loh teman-teman ya. Apalagi kalau yang hari Minggu nih teman-teman. Hari Minggu ini saya angkat yaitu judul bagaimana cara menemukan berlian dalam diri ya. Saya undang ada satu psikolog ya, life coach gitu ya, terkenal juga di Bali gitu teman-teman ya. Puji Tuhan dilancarkan terus ya teman-teman ya. Nah, saya lagi ingin membranding diri saya ini seperti itu ya. Nah, kalau sama Bunda Pertiwi ini hampir setiap minggu juga ya Bunda ya. 2 minggu sekali kita ya Bun. Iya, betul. Ya Kak Pertiwi ya. Nah, ini menjadi milenial yang cerdas keuangan. Jadi saya juga pengen gitu loh dilihat sama orang bahwa kita harus loh ini mencitrakan diri kita ini sebagai milenial yang cerdas keuangan ya gitu. Jadi mengundang langsung pakarnya langsung ya Kakak Pertiwi Penyarikan. Tuh, kayak gitu teman-teman. Dari yang nggak bisa buat flyer gitu ya, belajar ya. Mulailah untuk mengasah terus teman-teman. Ini juga ya teman-teman, saya juga mendapat penghargaan dari menulis ya, belajar. Pokoknya terus teman-teman belajar, asah diri ya. Pokoknya minimal dari PD dulu ya. Kalau ini yang ini kontra ajaib ini produk teman-temannya produk Prucinta gitu ya. Gitu. Itu sih dia teman-teman konten-konten yang teman-teman bisa bagikan ya. Dan teman-teman juga bisa kasih di sini highlight-nya. Jadi kalau orang mau lihat, oh kalau Prucinta itu apa, indahnya berbagi itu apa aja sih yang udah dilakukan, teman-teman boleh taruh di sini ya. Kalau Kak Happy ini apa sih namanya Kak Happy? Saya aja nggak tahu ini namanya apa, tapi saya buat aja. Ini apa Kak Happy? Highlight. Oh, highlight gitu ya. Nah, ini tentang klaim gitu ya. Jadi kalau orang mau tahu apa aja sih klaim itu gitu ya. Nah, ini saya buat kayak begini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini nggak akan terhapus ya. Itu dia. Itu sih teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Putri atas Sama-sama. sharingnya tentang personal branding. Baik, kakak-kakak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Kakak Putri? Dipersilahkan kepada 2 orang yang beruntung untuk bertanya. Silakan. Nanti dapat hadiah ya. Iya, dapat hadiah dari Kak Putri. Dapat hadiah masker ya. Kak Epi, Ya. belum nyampe juga nih masker saya ya, Kak Epi ya. Iya, benar. Nanti Oke, saya titip teman-teman, sama apakah ada yang bertanya sama Kak Putri? Halo, masih adakah di sana? Masih ada orang kan? Apa Masih semua ada lagi pada buka medsos ya? Jadi pada ngebenerin bionya gitu ya? Kayak semua lagi pada buka Instagram. Langsung action. Hah? Langsung action bisa iya, jadi langsung action nih kayaknya langsung buat cek Instagramnya mana nih postingannya yang masih berbau pribadi udah mulai dihapus-hapus ya bisa jadi. Kak Putri mau nanya ya? Iya, silakan Kak. Dari PIC langsung. Gimana caranya biar kita tuh bisa menarik minat tuh biar mereka juga pada join gitu loh dan follow Kak Putri. Join dan follow-nya ini join ke produk yang kita tawarkan atau follow medsos kita, Bu?
Join Ya medsos setidaknya kita. biar dia lihat dulu medsos kita kan gitu. Apakah kita Oh. mesti sebar dulu Oh, kartu pasti, namanya Bu. itu atau gimana Pasti. ya? Iya. Nah, Kak Pertiwi, jadi caranya ada 2 ya, Kak. Yang pertama adalah menyebarkan pastinya, Kak. Jadi sekarang kan kita punya kontak tuh di WA, Kak. Jadi kalau kita pengen dikenal dulu secara personal, nih orang-orang yang kita udah tahu gitu, Kak ya, misalnya teman, saudara, kayak gitu ya, Kak ya. Terus teman-teman SMP kita, komunitas kita gitu, Kak ya. Saya hampir setiap hari, Kak. Jadi kalau link tree yang saya buat kemarin kan saya udah sebarin tuh, baik itu via direct message, ya, baik itu apa namanya broadcast direct maupun broadcast yang ada di grup ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman boleh nih kartu nama digitalnya teman-teman sebarkan dengan diisikan caption, misalnya. Buat teman-teman nih yang ingin membutuhkan ya gitu ya kalkulasi perencanaan keuangan secara gratis, konsultasi gratis, silakan link atau klik bio di bawah ini gitu. Jadi saya langsung tempelkan digital name card-nya saya Kak Pertiwi. Jadi kayak begitu. Boleh teman-teman isi caption-nya seperti itu. Nah, minimal mereka kan ada tarik, oh ini kartu nama digitalnya si Putri. Coba buka nih. Wih, ada WhatsApp, ada Facebook gitu ya. Ada apa lagi YouTube-nya gitu ya. Nah, minimal kalau mereka klik salah satu aja, mereka kan udah tahu, oh ternyata Putri ini sekarang fokusnya lagi di bidang asuransi, seperti itu. Jadi kalau emang dia nanti sudah punya kemauan gitu ya Bu ya untuk sharing, pasti nanti kita akan dihubungi seperti itu. Dan yang kedua Bu, ya rajin-rajin Bu, personal branding dengan post, ya, posting gitu Bu. Gitu. Yang pertama kita bagikan secara personal direct, dan yang kedua adalah rajin-rajin posting Bu ke media sosial. Karena media sosial ini kan tidak terbatas ruang dan waktu ya Bu ya, bahkan bisa yang di mancanegara follow kita gitu Bu. Karena semakin rajin kita posting ya otomatis nanti juga akan ada followers yang akan melirik kita gitu Bu. Tapi didahului dulu dengan kita yang memfollow mereka Bu. Gitu. Jadi kalau saya di medsos, saya follow dulu kira-kira orang ini gimana nih profilnya. Kalau bagus, saya ikuti. Gitu. Kalau di Facebook saya udah 5.000 orang Bu Pertiwi. Jadi kemarin juga udah mulai saya hapus-hapus mana-mana nih orang-orang yang kira-kira kontennya kok agak gimana gitu ya. Saya udah mulai blok mereka. Tapi yang mau saya dekati, saya add mereka. Nah, otomatis orang yang saya add, otomatis juga mereka follow saya. Gitu Bu. Nah kemarin juga rekrutan yang saya dapat teman-teman orang yang dari nggak dikenal adalah saya memfollow mereka terlebih dahulu. Tapi saya pastikan saya senang dulu sama profilnya dia. Minimal saya lihat oh orangnya ini cakap gitu ya secara pendidikan, secara profilnya gitu loh Bu. Orangnya terkenal kayak gitu Bu. Dia punya komunitas, dia punya bisnis kayak gitu. Itu sih Bu Kak Pertiwi. Jadi mulai dari mengikuti mereka dan mulai menyebarkan. Oke, thank you Kak Putri penjelasan. Ya, makasih Kak Pertiwi. Baiklah, terima kasih Kak Pertiwi atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Putri karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.38. Mari teman-teman semuanya kita unmute dulu, kita ucapkan 3 kali terima kasih kepada Kakak Putri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih semuanya teman-teman, makasih. Untuk teman-teman nanti karena kita berhubung waktu, apabila ada pertanyaan, silakan lanjutkan di grup BTB atau langsung ke personal chat-nya Kak Putri juga boleh ya teman-teman semuanya. Baiklah. Ya, materinya juga saya akan bagikan ya teman-teman ya, materinya saya akan bagikan. Terima kasih. Saya mau sertifikat. Nah, ini dia sertifikat of appreciation untuk Kak Putri Penyarikan. Ya, terima kasih Kak Epi, terima kasih Pru Citra. Sukses semua banget. Terima kasih Kak Putri. Baiklah teman-teman, kita unmute dulu semua, unmute video dan unmute audio. Karena acara BTB hari ini akan kita tutup. Jadi kita buka closing statement. Ya, closing statement-nya boleh Kak Epi? Oke deh, closing statement. Boleh Bagus Ananda ya? Langsung ya. Bagus Ananda ya? Boleh Oke, Bagus Ananda. Boleh Putri. Langsung. Ya, silakan Bagus.
Silakan Ya, Pak Gus. jadi closing statement yang bisa saya tangkap dari paparan Kak Putri yaitu kita dapat materi tentang personal branding, dan personal branding merupakan persepsi orang lain terhadap diri kita yang berkaitan dengan kepribadian, kemampuan, prestasi yang dibangun dalam diri kita. Jadi personal branding itu adalah citra diri kita. Tetapi antara pencitraan dengan personal branding adalah personal branding harus menciptakan kita secara positif. Dan mengapa personal branding harus dilakukan agar kita mampu untuk apa yang kita image-kan bisa mendukung nilai tambah kita. Dan keuntungannya kita bisa personal branding yaitu bisa mudah dikenali, meningkatkan kepercayaan diri juga, mendapatkan pengakuan, dan mendorong untuk pencapaian tujuan kita. Dan beberapa tips yang bisa dipakai untuk personal branding yaitu yang pertama, pahami diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, identifikasi keunikan dan kekuatan kita. Yang ketiga, tentukan branding apa yang ingin kita ciptakan. Yang keempat, kita bisa gunakan media, baik itu media sosial seperti Facebook, YouTube, ataupun Instagram. Dan selanjutnya, jangan menggunakan kata-kata ataupun nama-nama yang ambigu. Dan selanjutnya, jangan curhat-curhat hal yang pribadi itu tidak jelas dan negatif. Dan juga yang paling penting adalah ketika kita personal branding kita secara positif, yaitu kita bisa selanjutnya menjaga personal branding kita agar mampu mempertahankan apa yang ingin kita ciptakan dalam personal branding kita. Sekian Kak Putri dan Kak Happy. Wow, luar biasa. Wow, lengkap sekali ya. Banget, terima kasih ya Kakak Iya. Bagusnanda. Terima kasih banyak. Kak Bagusnanda. Terima kasih Ya, Kak. yang paling mesti diingat Sama-sama, adalah Kak Putri. fokus beri manfaat. Ya, Mental apa tadi? Mental apa tadi? mental Punya mental apa? malaikat. Asik. Teman-teman Ya, ikut sebentar ini ya. apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah pas, Kak? Oke deh, kalau sudah pas. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup, kita ucapkan salam sapa dulu ya. Selamat pagi. 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 Apa kabar? Luar Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Yes. Oh, yes. Lu Citra? Wih. Love. Promosi. Setiap hari. Setiap hari. Ada Citra? Citra Citra diri positif, integritas, tanggung jawab, rajin, antusias. Oke, teman-teman. Mohon diingat kembali, kita berjumpa lagi besok di sesi 16 BTB dengan tema compensation yang akan dibawakan oleh Bapak ADS kita, Bapak Luki. Tentang komisi ya, compensation itu ya? Iya, Pak, tentang komisi. Komisi ya, Bu? Iya, jadi besok kalau bisa semua peserta jangan ada izin ya, semuanya datang ya. Oh ya, ingat itu. Ngomongin duit soalnya, ngomong duit. Ya. Ngomongin duit soalnya ya. 7 malam dengan tema komisi gitu, nanti compensation dikirain yang lainnya. Jadi temanya adalah komisi. Iya, iya. Betul, Oke, betul. semuanya selamat malam, stay safe, stay healthy. Pagi. Selamat pagi. Oh iya teman-teman, PR-nya untuk personal branding bagi yang nanti belum punya kartu digital ya, kartu nama digital ya, pastikan setelah nanti lihat lanjutannya bagaimana cara buat kartu nama digital. Saya mau semua peserta back to basic ya wajib punya kartu nama digital ya. Nanti kalau yang sudah berhasil boleh kirimkan ke grup ya, katakan saya berhasil gitu ya. Oke teman-teman ya, mulai dari sana ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, stay safe, stay healthy, stay productive, dan tetaplah menjadi baik. Bye-bye. Bye semuanya. Terima kasih Kak Happy, terima kasih Kak Pertiwi, terima kasih Kak Komang, Kak Adika, Kak Wirantini, Kak Dr. Loser. Terima kasih semuanya.
Thank you Kak Ari Arta semuanya. Makasih. Bye-bye. I love you all. I love you semua.